Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Sari Putri Amanda dengan NIM 0805-11823280 dari kelas B atau kelas L2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan video dari praktikum meteorologi materi data angin. Nah, sebelum masuk ke pengolahan datanya, ada pun pendahuluan dari praktikum data angin ini itu yang dimana dilatar belakangi dengan angin ini merupakan fenomena atmosfer yang terjadi akibat perbedaan tekanan udara di berbagai daerah. Pergerakan udara ini memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cuaca, iklim, hingga aktivitas manusia seperti penerbangan, pelayaran, dan pertanian. Pemahaman mendalam tentang data angin sangat penting untuk memprediksi kondisi cuaca dan mengelola sumber daya alam secara efektif. Data angin ini juga dapat memberikan informasi penting tentang kecepatan angin, arah angin, dan pola angin yang dapat mempengaruhi berbagai sektor seperti pada meteorologi ini, data angin dapat memprediksi cuaca dan iklim jangka pendek dan jangka panjang, dan penilaian energi terbarukan, penilaian potensi energi angin untuk membangkit listrik, serta pengaruh angin terhadap penerbangan dan navigasi laut. Dan data angin ini juga dapat untuk memahami penyebaran polutan dan debu di atmosfer. Nah, untuk komponen dari data angin ini tersebut ada kecepatan angin yang diukur dalam satuan meter per detik atau kilometer per jam, yang dimana menunjukkan seberapa cepat angin ini bergerak. Nah, untuk arah angin ini itu dapat dinyatakan dalam derajat utara, yang dimana menunjukkan dari mana angin itu berasal. Dan untuk pola angin ini dapat mengikuti variasi temporal dan spasial, yang dimana seperti angin muson, angin laut, dan angin darat. Nah, data angin ini juga pada materi ini tuh bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang data angin, bagaimana metode pengukurannya, dan bagaimana analisis serta penerapannya dalam berbagai bidang. Dengan memahami data angin ini itu diharapkan kita dapat memanfaatkan data angin ini untuk keperluan praktis dan penelitian. Adapun dalam pengolahan data-data angin ini itu kita menggunakan software WRPLOT, yang dimana software ini itu digunakan untuk analisis dan visualisasi data meteorologi terutama data angin. Fungsi utamanya dari software WRPLOT ini itu memungkinkan kita untuk dapat memplot data angin dalam berbagai format termasuk grafik arah dan kecepatan angin. Dan untuk analisis statistik, kita dapat melakukan statistik terhadap data angin seperti menghitung rata-rata, standar deviasi, dan frekuensi data angin. Nah, untuk kelebihan dari WR Plot ini itu pengguna ramah atau yang dimana kecerahan memudahkan kita untuk dapat memahami dan menggunakan perangkat lunak ini. Yang kedua itu WR Plot ini tuh fleksibilitas yang dimana mendukung berbagai format input data sehingga kita dapat mengimpor data dari berbagai sumber. Dan juga WR Plot ini itu kustomisasinya itu grafik, yang dimana kita dapat menyesuaikan tampilan grafik sesuai dengan kebutuhan, termasuk warna, label, dan skala. Nah, dalam meteorologi ini, WR Plot ini itu digunakan oleh para ahli meteorologi untuk menganalisis pola angin dan memprediksi kondisi cuaca, dan dapat membantu dalam memutar potensi lokasi untuk memanfaatkan energi angin, serta berguna dalam studi tentang polusi udara dan distribusi partikel di atmosfer. Cara penggunaan dari WR Plot ini juga cukup mudah, yaitu dapat langsung mengimpor data angin dari file teks atau format lainnya, lalu dapat kita pilih jenis bentuk grafik yang diinginkan untuk visualisasi data, dan langsung saja dianalisis dan ekspor. Hasil dapat diekspor dalam berbagai format untuk laporan atau presentasi. Nah, software WR Plot ini itu biasanya tersedia sebagai perangkat lunak untuk desktop dan dapat diunduh dari situs resmi atau melalui institusi yang menyediakan alat meteorologi. Dengan fitur dan fungsionalitasnya, WR Plot ini merupakan alat software yang berguna bagi peneliti dan profesional yang bekerja dengan data angin dan meteorologi. Selain menggunakan software WR Plot, kita juga menggunakan software Ocean Data View atau ODV, yang dimana software ini itu dirancang untuk analisis dan visualisasi data oceanografi. Nah, fungsi utama dari ODV ini itu untuk visualisasi data. Jadi sebelum masuk ke software WR Plot nanti, kita akan memvisualisasi data dulu melalui ODV yang memungkinkan untuk memvisualisasikan data oceanografi dalam berbagai bentuk termasuk peta, grafik, dan kedalaman. Pengolahan datanya itu memfasilitasi kita secara besar dan kompleks dari berbagai sumber seperti pengukuran suhu, salinitas, dan nutrisi. Nah, kelebihan dari ODV ini itu dirancang mudah digunakan bahkan untuk pengguna yang tidak berpengalaman dalam pemrograman, dan
Dan software ini itu juga mendukung berbagai format data termasuk data dari alat pengukuran laut dan database oceanografi. Analisis data dalam dimensi yang berbeda juga dapat dilakukan seperti analisis berbeda waktu, kedalaman, dan lokasi geografis. Nah, cara penggunaan untuk ODIF ini juga dapat langsung mengimport data dari file CSV, Excel, atau format data lainnya, menggunakan alat visualisasi untuk membuat peta dan grafik yang berdasarkan data yang diimport. Dan hasil analisis dan visualisasi dapat diekspor dalam berbagai format. ODIV ini juga tersedia secara gratis dan dapat diunduh dari situs web resmi ODIV, dan terdapat juga tutorial dan dokumentasi untuk menggunakannya. Dengan fungsionalitas yang luas, ODIV atau Ocean Data View ini merupakan software yang sangat berguna di bidang oceanografi dan ilmu kelautan. Nah, kita akan masuk ke dalam pengolahan data angin. Yang pertama itu kita akan mengunduh data angin terlebih dahulu melalui website Copernicus Climate Data Store. Nah, kita langsung saja masuk ke website Climate Data Store Copernicus. Selanjutnya kita ke bagian dataset. Era 5 Hurley, data on single level from 1940. Nah, lalu di sini langsung saja kita ke bagian download. Lalu di sini kita pada product type-nya itu kita pilih reanalysis, dan variabelnya ini karena kita akan mengunduh data angin, jadi di sini menggunakan 10 MU dan 10 MV. Lalu untuk min rates-nya ini kita pilih Lalu untuk tahunnya ini saya akan memilih tahun 2024 dan untuk bulan Januari. Nah, untuk harinya ini kita dapat langsung saja select all. Lalu untuk time-nya ini juga kita bisa langsung select all. Jadi di sini itu artinya kita akan mengunduh data pada data angin di tahun 2024 bulan Januari pada 1 bulan penuh dan pada waktu dari pukul 00 hingga 23. Jadi full. Kalian juga dapat memilih sesuai dengan keinginan kalian. Apabila kalian ingin hanya memilih pada tanggal tertentu, kalian hanya bisa pilih checklist pada tanggal tertentu tersebut, begitupun waktunya. Nah, selanjutnya itu untuk geographical area. Di sini kita langsung saja klik subregion extraction-nya. Lalu di sini untuk memasukkan titik koordinatnya itu kita langsung saja ke website Waybox Finder. Nah, di sini kita langsung saja dapat mencari atau wilayah yang akan kita cari data anginnya. Nah, selanjutnya itu kita langsung saja ke polygon. Lalu kita ganjel wilayah yang akan kita cari data anginnya. Lalu kita dapat lihat di bawah sini itu ada bagian box. Di sini koordinat yang akan kita masukkan ke website sebelumnya tadi. Nah, di sini tuh udah berurutan. Jadi langsung saja kita copy. Lalu kita masukkan di west. Yang selanjutnya juga sudah, untuk data formatnya ini kita pilih .cdf 4, lalu untuk format ini kita pilih zip, lalu di sini kita submit form. Nah, jadi untuk pengunduhan data ini tuh kita perlu request, jadi kita harus menunggu persetujuan dari website tersebut untuk melakukan pengunduhan data. Nah, seperti di sini kan view request atau requestan data saya itu statusnya ini sedang on progress. Jadi jika sudah dapat di-download seperti ini tampilannya. Lalu di sini
Juga datanya itu dapat di-download secara waktunya itu terbatas. Jadi apabila sudah terdownload baru kita bisa dapat mendownload datanya. Kita tunggu saja. Ini kan udah bisa di-download nih, lalu kita langsung saja kita download, lalu kita langsung saja masuk ke software Passion Data View atau ODV. Selanjutnya kita ke file, kita klik open, dan kita langsung saja pilih data terbaru yang sudah terdownload tadi. Kita hapus saja. Kita klik open. Nah, selanjutnya itu kita langsung saja ke export, lalu kita ke station data, lalu kita pilih ODV spreadsheet file. Mengapa? Karena kita akan mengubah datanya itu ke dalam bentuk spreadsheet dulu, karena nanti tidak terbaca data yang dari Copernicusnya. Nah, lalu kita save. Kita save dengan tipe spreadsheet file atau txt, lalu kita save. Kita klik OK. Oke. Nah, filenya akan sudah terdownload. Langsung saja kita buka software Excel, lalu kita drag file data admin dari ODV tadi yang sudah diubah. Nah, lalu di sini kita langsung saja hapus dan sisakan untuk bagian tanggal dan waktu, latitude dan longitude-nya saja. Lebih dan view 10 dan V10 ini. Lalu selain itu kita hapus. Kita sudah berikan untuk Excel-nya. Di sini kita langsung saja buat count untuk wind speed atau kecepatan anginnya. Lalu di sini kita akan memasukkan rumus dari wind speed-nya ini itu menggunakan ini sama dengan SQRT, lalu buka kurung nilai dari U10 lalu dipangkat 2 ditambah dengan nilai V10 dan dipangkat 2 lalu kurung. Lalu langsung saja ini muncul nilai untuk wind speed-nya, lalu langsung saja kita klik 2 kali, lalu yang bawahnya akan mengikuti. Lalu selanjutnya untuk yang kedua itu kita akan memasukkan nilai alfa. Nah, untuk rumusnya itu, untuk alfa itu sama dengan A tan ABS. Kita masukkan rumusnya sama dengan A tan buka kurung ABS buka kurung lagi nilai dari U10 dibagi dengan nilai V10 ini kurung dan dibagi dengan 180 per PI. Lalu langsung saja kita klik 2 kali agar yang bawahnya langsung mengikuti. Kemudian kita masukkan untuk rumus nilai kuadrannya. Untuk kuadran itu kita menggunakan rumus ini. Itu ada sama dengan if, buka kurung, and, lalu buka kurung lagi, masukkan nilai U10 dan kurang dari sama dengan 0, lalu titik koma, V10 dan lebih dari sama dengan 0 dan dilanjutkan lagi hingga selesai. Dan kuadran ini itu kan ada 4 kuadran, jadi kita masukkan hingga ke 4. Jadi ini akan muncul untuk yang di waktu pertama itu kuadran 1.
Lalu kita langsung saja klik 2 kali bagian bawahnya nih. Dan seperti ini, kemudian kuadran 2 dan seterusnya. Lalu kita selanjutnya itu untuk memasukkan nilai line direction. Nah, point direction ini itu kita menggunakan rumus ini. Rumus if, buka kurung, buat nilai kuadrannya lalu sama dengan, dan karena ini kuadran 1 lalu 180 dan begitu seterusnya. Ini akan muncul nilai line direction-nya. Lalu langsung saja kita klik 2 kali. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan masuk ke Excel kedua. Yang ini kita save saja, lalu kita buka Excel kedua, tapi bukan sheet kedua, tapi benar-benar Excel kedua. Lalu kita save saja dulu ini. Lalu kita buka Excel kedua, itu kita buat untuk kolom tahun, bulan, tanggal, dan waktunya. Kan data kita tadi itu di tahun 2024 di bulan Januari. Jadi kita buat di sini 2024 bulan 1. Untuk tanggalnya ini kita mengikuti dalam satu bulan itu ada 31 hari. Jadi kita buat sampai 31, dan untuk waktunya itu kita buat 6. Dalam satu hari itu 6 kali pengulangan. Jadi di sini kita buat 6. Nah, selanjutnya itu kita langsung saja copy dari Excel sebelumnya itu untuk nilai line speed dan line direction-nya. Jadi langsung saja kita copy, lalu kita pastekan. Tapi di sini itu kita gunakan paste values agar nilainya itu tidak berubah. Setelah itu nilai dari line direction-nya. Paste values. Setelah itu langsung saja kita save untuk Excel ini. Kita save as. Untuk tipenya itu kita pilih Excel 97 2003. Lalu kita save. Nah, untuk pengelolaan Excel sudah selesai. Kita langsung saja masuk ke software WordPress. WordPress. Nah, di sini kita langsung saja ke Tools. Lalu kita pilih Import from Excel. Lalu di sini kita masukkan file Excel yang sudah kita buat tadi, yang di format 97. Kita masukkan, lalu akan muncul di sini. Lalu di sini kita pilih first row to importnya itu menjadi 2. Nah, lalu di sini kita dapat langsung klik kolom A ini kita sesuaikan. Kolom A ini merupakan tahun, kolom B ini merupakan bulan, dan seterusnya hingga terakhir. Setelah itu kita langsung saja ke station information. Untuk station ID-nya itu kita klik 1, dan di sini tuh sesuaikan saja dengan wilayah kita. Dan untuk state-nya itu ID. Nah, di sini tuh kita harus mengisi latitude dan longitude-nya dulu sesuai dengan daerah yang akan kita cek data anginnya. Lalu kita cek saja tadi di Excel-nya itu ada latitude,
Beda dapat kita impor. Nah, di sini untuk hasil datanya itu akan berbentuk file Samson. Nah, jadi di sini kita klik yes. Nah, ini merupakan bentuk file yang akan kita gunakan. Lalu sini langsung saja kita tutup karena otomatis akan tersimpan. Nah, kita sudah disimpan, kita ke file, kita masukkan data ini siapa yang dalam bentuk string. Lalu setelah itu kita direction yang berapa dan itu menjadi minutes. Selanjutnya kita di grup inbox. Nah, di sini itu kita bisa melihat hasil dari kecepatan angin di pulau Seribu. Nah, di sini juga ada grafiknya. Nah, jadi kita bisa menganalisis dari data angin yang sudah lihat ini, itu berarti kecepatan angin di Pulau Seribu itu bergerak dominannya itu dari arah barat laut, yang dimana dengan skala 11,08 hingga 17,11 knots, yang angin maksimum atau angin dominan ini itu 31,3%. Nah, untuk yang kecil ini itu bergerak dari utara dengan 12,5%. Nah, begitu juga grafiknya. Lalu kita langsung saja mengklik ekspor. Di sini kita klik rose plotnya itu location. Nah, di sini kita masukkan latitude dan longitude-nya. Jika tadi dari Excel-nya itu berbentuk decimal decrease, lalu kita ubah dulu menjadi DMS atau derajat, minute, dan second. Lalu langsung saja kita dapat ke websitenya untuk mengubah. Kita ekspor. Nah, ini akan otomatis ke Google Earth. Jadi harus mengunduh software Google Earth Pro terlebih dahulu agar dapat langsung melihatnya. Nah, berikut merupakan hasil dari kecepatan angin Pulau Seribu. Sini dapat kita tarik besar dan kecil juga. Setelah itu dapat kita langsung save saja di sini, save image. Bisa kita beri judul. Ini juga ada legendanya. Kecepatan dari sudah kita buka dan ini hasil dari pengolahan data kecepatan angin di Pulau Seribu untuk bulan Januari 2024. Jadi selesai sudah pengolahan data dan penjelasan dari saya. Untuk kesimpulannya itu, dari analisis data kecepatan angin ini itu kita dapat mendapatkan wawasan yang signifikan mengenai bagaimana pola dan karakteristik angin dari suatu wilayah, seperti yang saya buat tadi pada Pulau Seribu yang sudah saya jelaskan analisis dan hasilnya. Adapun pola kecepatan dan arah angin yang kita dapat, bahkan terdapat variasi kecepatan dari arah angin yang menunjukkan
beberapa faktor dan sistem cuaca. Data angin yang kita dapat ini juga dapat menunjukkan korelasi dengan faktor lingkungan seperti suhu dan topografi yang dapat mempengaruhi kecepatan dan arah angin di suatu daerah. Nah, dengan kecepatan angin ini, kita dapat mengetahui lokasi ini memiliki potensi yang baik untuk pengembangan energi angin, dan analisis ini dapat membantu dalam perencanaan dan penempatan turbin angin yang lebih efisien. Dari informasi mengenai data angin ini itu juga tidak hanya penting untuk prediksi cuaca, tetapi juga berperan dalam perencanaan kelautan dan pengelolaan sumber daya alam. Secara keseluruhan, data angin ini sangat penting untuk dapat mendukung pengambilan keputusan yang informasional dalam berbagai sektor serta mempersiapkan adaptasi terhadap perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang dinamis. Sekian laporan video praktikum meteorologi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah cara, saya ucapkan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.